Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil izzati wa jalal, wasi'il karami azimil ifdal, wassalatu wassalamu ala sayyidina Muhammadin al-mab'usi li tatsmimi makarimul akhlaq, al-mufaddal ala kaffatil makhluqati ala al-itlaq, wa ala alihi masabih sunnatil alam, wa ashabil badilina anfusahum li tawdihis sari wal ahkam, wa ala sa'iril a'immatil mustahidin al-qa'imin bi hifdina musiddin wa man bisan ila yaumiddin. Qala musannif rahimahu wa ta'ala nafa'ana bi ulumi fid dharain amin. Bismillahirrahmanirrahim. Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bazzar dari sahabat Anas bin Malik. Sabda Nabi itu, idza shallatil mar'atu khamsaha wa shamat syahruha wa hafizat farjaha wa ata'at zawjaha dakhalatil jannah. Seorang perempuan yang taat menunaikan sholat 5 waktu, puasa Ramadan, menjaga diri, ya. Bahasa Nabi itu menjaga kemaluannya, jadi menjaga diri, dan taat kepada suaminya, dakhalatil jannah, maka masuk surga. Menunaikan sholat 5 waktu sebagaimana yang diperintahkan, puasa Ramadan, menjaga kemaluannya atau harga dirinya, kemudian taat kepada suaminya, maka masuk surga. Tentu taat untuk hal-hal yang tidak bertentangan dengan syariat, karena seperti yang kemarin kita sampaikan, ya, Kanjeng Nabi ngendikan la ta'ata li makhluqin li maksiatil khaliq. Tidak ada ketaatan bagi seseorang yang diperintahkan untuk mendurhakai Allah Sang Khaliq. Nah, berikutnya hadis diriwayatkan Imam Al-Bukhari rahimahullah ta'ala. Nabi kita bersabda, idza dzuyi'atil amanah fantadiris sa'ah. Ketika amanah itu disia-siakan, amanah dalam banyak kapasitas, amanah sebagai seorang suami, amanah sebagai seorang bapak, amanah sebagai seorang istri, amanah sebagai seorang ibu, amanah sebagai bagian dari anggota keluarga, amanah menjadi bagian dari makhluk sosial, amanah, ya, dalam jabatan-jabatan publik lainnya, mulai ketua RT, ketua RW sampai menjadi presiden. Idza dzuyi'atil amanah, ketika amanah itu disia-siakan. Disia-siakan itu artinya tidak menunaikan sebagaimana mestinya, sebagaimana yang seharusnya, maka fantadiris sa'ah, tunggu saja kehancurannya. Kehancuran, tunggu as-sa'ah, fantadiris sa'ah, ya, tunggu kiamat, ya. Bahasa Nabi itu fantadiris sa'ah, maka tunggulah kiamat. Qala, salah seorang sahabat bertanya, kaifa idha'atuha ya Rasulullah? Bagaimana menyanyiakan amanah itu? Nabi menjawab, idza usnidal amru ila ghairi ahlihi fantadiris sa'ah. Ketika satu hal itu diserahkan kepada orang yang tidak punya kompetensi.
Karena itu sebagai istri, sebagai suami, sebagai bapak, sebagai ibu, sebagai anak harus ya, memiliki kompetensi, apalagi menjadi pejabat dalam jabatan publiknya. Dipilih itu karena diyakini punya kompetensi. Kalau belum sampai pada yang diidealkan ya harus belajar. Ya. Jadi idza usnidal amru, ketika satu hal itu diserahkan ila ghairi ahli, kepada orang yang tidak memiliki kompetensi, tidak ahlinya, fantadirsa. Ini hadis manajemen jeneng ini. Ya. Jadi harus ada ya, skill yang harus diikuti. Ya. Hadis yang lain, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza dzaraba ahadukum falyajtanibil wajha. Jika seseorang ya, memukul orang lain, maka sebaiknya menghindari wajah. Ya. Ini Nabi ya, 14 abad yang lalu sudah berpesan. Karena itu mulakamah, tinju ya, dalam fikih itu haram. Kenapa? Karena poin tinju itu ketika mampu memukul wajahnya, itu poin itu ya. Nah, wajah itu mahkota bagi seseorang karena di dalamnya ada akalnya. Jadi kalau kemudian sampai gegar otak ya, apalagi yang besar, yang ringan saja bisa mengganggu, karena itu tidak boleh. Jadi kalau orang itu akalnya terganggu, maka naudzubillah ya, kemanusiaannya hilang. Coba naudzubillah, orang-orang yang kebetulan hilang akal itu kan ya, naudzubillah ya, jadi tidak seperti layaknya orang-orang lain yang memiliki akal. Berikutnya hadis diriwayatkan oleh Imam Tabrani. Nabi kita Muhammad SAW bersabda, idza tala'atis suraya aminaz zari minal ahah. Ketika bintang suraya, sama lihat nanti di Google ya, bintang suraya itu bintang kejora, bintang suraya, maka amanlah ya seorang petani minal ahah, dari rintangan, dari gangguan. Jadi prediksi Kanjeng Nabi itu ya, karena penciptaan alam ini tidak ada yang sia-sia, menjadi ayah min ayatillahi subhanahu wa ta'ala, menjadi tanda-tanda kebesaran Allah. Itu yang kemarin itu apa, kemarin itu berkenaan dengan Ramadan itu apa kemarin itu, nah, idza ra'aitum amudan ahmar min qibal masyriq. Jadi kalau orang melihat cahaya merah seperti tiang ya dari arah timur di bulan Ramadan, maka sebaiknya orang sudah harus bersiap-siap untuk menimbun bahan makanan. Kalau makanannya nanti basi ya, bahan makanan. Kenapa? Fa'inna sanatujuin, itu akan ada tanda tahun itu tahun paceklik ya, luar biasa. Berikutnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda, diriwayatkan oleh Ibnu Adi dari sahabat Abi Rafi. Nabi bersabda, idza tannat udhunu ahadikum falyadhkurni wal yusalli alayya wal yakul dzakarallahu man dzakarani bi khairin. Idza tannat udhunu ahadikum, kalau telinga seseorang itu ya
bersuara, orang bilang gemrembeng, ngunging Yesus, ya. Itu nanti Mbak Titis coba dilihat dari secara biologis ini kira-kira gejala apa. Jadi kalau ada telinga, ada suara, gak jelas itu, Kanjeng Nabi sudah ngasih terapinya gimana cara hilang itu. Falyadhkurni, ingat pada Kanjeng Nabi dan segeralah membaca sholawat Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad, ya. Dan kemudian berkata, Zakarallahu man zakaroni bi khairin. Allah akan mengingat siapapun orang yang mengingatku dengan kebaikan. Itu kata Nabi. Ya. Jadi ini bukan bentuk arogansi Kanjeng Nabi, memang Kanjeng Nabi itu luar biasa, menjadi khairul anam, sayyidil awwalin wal akhirin, sayyidil anbiya'i wal mursalin, ya. Jadi barang siapa yang telinganya apa ini, selain kata bersuara apa itu, berdenging, ya, berdenging. Nah, maka falyadhkurni, kata Nabi, segeralah untuk mengingatku, wal yusalli alayya, membaca sholawat Allahumma shalli Muhammad, dan kemudian membaca zakarallahu man zakaroni bi khairin. Diulang lagi, zakarallahu man zakaroni bi khairin. Allah akan mengingat orang yang mengingatku dengan kebaikan. Nanti hilang nanti, ya. Berikutnya hadis dibuatkan oleh Abu Dawud, wan Nasai dan Imam Nasai. Ini etika, ya. Idza atasa ahadukum, nah, ketika seseorang itu bersin, falyakul, maka sebaiknya membaca alhamdulillahi rabbil alamin. Wal yakul lahu, dan orang yang mendengar orang yang bersin itu, wal yakul lahu akhuhu aw sahibu, orang yang mendengar orang yang bersin baca alhamdulillah, maka kita membaca atau membalas, memberikan doa yarhamukallah. Wa idza qala lahu, kalau orang yang ada di dekat orang yang bersin itu memberikan doa pada dirinya yarhamukallah, maka sebaiknya dia memberikan balasan doa yahdikumullah wa yuslihu balakum, ya. Dan cara mengingatkan, ya, karena kita tidak tahu orang yang bersin itu siapa, ya, apakah dia muslim atau tidak. Kalau ada orang bersin, kita mendengar, kita mengucapkan alhamdulillah, mendahului mengucapkan alhamdulillah. Kok enggak baca alhamdulillah? Sama yang bilang alhamdulillah, itu seraya mengingatkan. Enggak usah, muslim enggak? Muslim, baca itu alhamdulillah, enggak perlu begitu. Mestinya orang yang mendengar orang lain, ya, membaca alhamdulillah ketika dia bersin, dia segera langsung, ya Allah saya lupa, alhamdulillah. Begitu dia bilang alhamdulillah, maka orang yang mengingatkan dengan baca alhamdulillah mendoakan dia yarhamukallah, ya. Orang didoakan menjadi mendoakan kembali. Jadi intinya orang itu harus memberi yang terbaik kepada siapapun orang. Etika salam juga begitu. Jadi kalau orang salam assalamualaikum, itu jawabnya harus lebih waalaikumsalam warahmatullah, itu, ya. Kalau orang itu salam assalamualaikum warahmatullah, sama jawabnya assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kalau orang lengkap, ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, sudah jawab seperti orang itu salam, nggak perlu ditambahi yang lain-lain, wa maghfiratuh, ya, wa rizquh, ini, ya, apalagi ditambahkan, nggak perlu, okay. Jadi, dan populer itu hanya cukup. Jadi sekalipun kepada komunitas perempuan tetap assalamualaikum. Jadi kadang-kadang ada seorang mubaligh itu assalamualaikum waalaikumna warahmatullah, itu nggak perlu. Jadi karena ada dhamirkum itu di dalamnya ada perempuan, ya. Jadi itu caranya begitu, okay. Jadi
sebagai ungkapan terima kasih. Sama secara finansial, misalnya ada orang yang membutuhkan dana, ya, kemudian sampean tahu orang itu butuh dana, maka kemudian sampean pinjemi, ya, ketika meminjemi misalnya 100.000, itu sunnahnya orang yang dipinjemi mengembalikan lebih, ya, gitu. 1.050, ya, 1.005 rupiah, 1.005 rupiah, itu sebagai jasa. Yang penting ketika tidak dipersyaratkan dalam akad. Kalau dipersyaratkan dalam akad maka haram. Pinjam uangnya itu misalnya, nggak apa-apa pinjam uang. Memangnya beberapa hari sama mau kembalikan saya? 1 bulan. Kalau sampean pinjam 100.000, ya nanti kembalikan pada saya 125 misalnya, ya, dia nyebut gitu, itu haram itu, ya, karena itu riba. Tapi kalau tidak dipersyaratkan, malah orang yang dipinjemi itu sunnah memberikan lebih, sama seperti ini, ya. Jadi alhamdulillah. Lah, mengapa orang bersin itu alhamdulillah? Kita hari ini baru paham, ya. Jangankan orang bersin, saya bicara begini loh, kalau itu disimulasi, karena itu pernah diperlihatkan di Jepang. Orang bicara begini, kemudian dikasih kamera ultraviolet itu kelihatan dropletnya itu keluar. Saking tipisnya. Yeah. Itu sampai, ya, kalau sampai sini situ nggak, kalau misalnya berhadapan-hadapan itu, sini bicara sana bernafas. Jadi karena itu kemudian penggunaan masker itu sangat efektif, tapi bukan yang scuba. Kalau yang scuba itu masih memungkinkan untuk masuk, karena orang menghirup dengan yang scuba itu mudah, ya. Jadi yang standar itu, ya. Kalau orang itu bersin itu malah sampai 3 meter itu. Jaya jangkau semprotnya itu loh, wedging itu sampai 3 meter, dan itu sampai 8 jam gitu. Nah, ketika orang itu bersin, mengapa alhamdulillah? Karena virusnya hilang melalui bersin itu. Nah, sebaiknya bersin itu ditutup, dilokalisir dengan menggunakan tisu atau apa. Ditutup tapi dengan tangan, habis itu salaman sama orang itu ngasih berkah itu, ya. Janganlah, ya. Jadi ditutupi, ya, supaya tidak itu. Kita baru paham sekarang itu. Jadi kalau orang nyata, ya, karena itu waliyadzubillah di India, ya, hari-hari ini kan disebut sebagai negara yang terparah, karena, ya, satu hari bisa nyampe ribuan orang yang meninggal gara-gara mereka euforia, dianggap sudah selesai. Mereka ada upacara ada di berbagai tempat, ya, berdekatan, sudah enggak physical distancing lagi. Akhirnya, ya, terus banyak yang kena, apalagi mengabaikan. Nah, yang mendengar jawaban alhamdulillah itu memberi apresiasi, ya Allah, bagus sampean masih mengingat Allah dengan memujinya. Karena itu semoga Anda diberikan rahmat, gitu loh. Lah, yang didoakan orang yang bersin tahu kalau dia didoakan ya yarhamukallah, maka dia ini yahdikumullah, semoga Allah senantiasa memberikan hidayah kepadamu, wa yuslihu, ditambah ini, ya, tambahnya itu wa yuslihu balakum. Awas yang jelas nggih bacanya wa yuslihu balakum. Karena ada yang karena mendengar akhirnya Mbah Solikun balaku. Kok Mbah Solikun itu, ya, wa yuslihu balakum, ora balaku itu, ya. Mbah Solikun balaku itu kan, ya, beda, ya. Nah, berikutnya Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam bersabda, diriwayatkan oleh Imam Abu Dawud. Nah, sabda Nabi itu, idza arafal hulam yaminahu min simalihi famuruhu bis shalah. Ketika, ini sangat sederhana ini, ketika seorang, ya, mengetahui sebelah kanan dan kirinya,
ya, maka perintahkanlah dia sholat. Ini yang kemarin saya singgung ya. Jadi ukuran tamyiz. Jadi tamyiz itu ada yang memberikan ukuran 5 tahun ke atas. Ada orang yang bilang tamyiz itu orang yang ketika diajak bicara nyambung ya. Umur 5 tahun ya. Itu nggak ngelihat, kalau nyambung nggak ngelihat usia gitu. Misalnya ada anak usia 2-3 tahun ditanya, bapak ada, ibu ada, nggak ada, kemana, ke sana, lama, biasanya lama. Jadi seperti orang dewasa dijak ngomong itu dia sudah tamyiz ya. Ada yang bilang itu tahu mata uang, jadi 1.000 rupiah, 10.000 itu tahu ya, itu sudah namanya tamyiz. Ada yang bisa membedakan makanan dan tidak itu. Nah, ketika tamyiz maka membatalkan. Kayak di Atfa itu sudah tamyiz ya. Jadi orang yang tidak mahramnya, jadi ada mas-mas kemudian salaman, itu batal ya. Atau putra Ustaz Raub itu mungkin belum itu ya, belum. Ini 1 tahun 2 tahun lagi itu sudah tamyiz. Itu kalau salaman itu ya batal ya. Mengapa sekecil itu harus sholat? Karena penting. Sholat itu jauh lebih membutuhkan kesabaran ekstra ketimbang pelaksanaan ibadah yang lain. Ya. Puasa hanya 1 tahun sekali dan dilakukan secara kolosal bareng-bareng. Sekalipun tidak bisa dideteksi puasa atau tidak itu. Ya. Kalau sholat ini harian itu. Karena itu harus ya, diberikan pemahaman yang mulai sejak kecil dibiasakan, ditakwid supaya tidak malas. Ya. Naudzubillah, karena sholat ini spesial. Sholat itu spesial ya. Karena diperintahkan oleh Allah secara khusus, Nabi di Isra Mi'rajkan dulu itu. Kalau untuk ibadah yang lain itu cukup Allah memerintahkan malaikat Jibril datang menemui Nabi, kemudian Nabi yang diperintahkan bersama umatnya untuk ini, untuk itu. Kalau sholat ini tidak, dan sholat yang akan ditanya lebih awal, awwaluma yuhasabu ya, yaumal qiyamah as-sholah. Pertama yang akan dihisab, dipertanyakan kepada setiap orang itu sholatnya. Makanya harus sampai Allah yarham Kiai Basori Alwi ya, di usia sepuhnya itu loh, itu masih mengkodoni sholat. Mengkodok itu bukan berarti dulu ketika muda nggak sholat, bukan. Ya usia Mbak Lutfa, Mas Hadik ini kan kalau nggak diobrak-obrak ya, ayo sholat tuh berani meninggalkan. Nah, maka usia-usia ya bergantung kepada pemahaman orang gitu loh. Ada putranya Mbah Kiai Maimun itu yang sekarang jadi gubernur, wakil gubernur Jawa Tengah itu, kecil itu di samping saya, usia 7 tahun apa 6 tahun gitu, lebih kecil dari di Atwa. Ketika Jumatan ya bareng saya ya, itu ada sholat ghaib itu loh, banter itu, sekecil itu sudah bisa membaca sholat jenazah ya. Nggak semua orang loh, yang tua kadang nggak hafal ya, karena jarang dipakai. Ini yang sekecil itu bisa. Artinya kembali kepada pemahaman orang. Kalau orang itu paham sholat itu penting bahkan dalam dirinya, makanya Kiai Basori kodokan terus itu ya, nggak disebutkan berapa tahun ya, mengkodok dulu ketika masih muda, aras-arasin sholat itu. Kalau nggak diketak itu tarik ya. Artinya sholatnya belum karena dari dorongan hati, masih karena terpaksa. Nah, terus gimana kalau sholat terpaksa? Ngantuk dong sholat ya, enggak. Ya, ini penting. Karena itu sejak kecil harus dibiasakan. Jadi ada plus minus orang membawa
anak-anaknya, cucunya ke mana masjid itu. Ya, satu sisi memang bikin gaduh, ya. Nggak ada anak kecil aja kita nggak khusyuk, apalagi ada anak kecil, ya, yang gaduh rame itu, ya. Mas Nabil, Mas Hadik itu diajak ke masjid tarbiyah, itu memecahkan kacamatanya orang, lari ini ke masjid itu. Taruh kacamata di depan, nggak disaku gitu, akhirnya melayu, kejar-kejaran mbek sopo itu, dimarahi sama yang punya itu. Itu harus minta halal, ya. Jadi Nabi karena tidak melarang itu, ya. Jadi Sayyidina Hasan Husain itu ketika Nabi sholat itu bergelayut. Jadi apa namanya, ya minta digendong itu. Nabi tidak menurunkan, dibiarkan. Sepanjang awas anak itu sudah hitam, ya, karena anak laki-laki, ya, itu kalau dibawa ke masjid, ya, kemudian nempel sama bapaknya atau ibunya, itu nggak sah sholatnya. Mengapa? Karena dia masih dianggap hamilun najasa. Jadi mohon maaf, ini ilmu, ya, jangan dianggap porno. Jadi anak kecil yang belum dihitan itu alat kelaminnya masih ditutup dengan kulit. Ya, hitan itu kan menghilangkan kulit luar itu. Nah, ketika jadi anggota anggota badan, ya, anggota kelamin, ya. Jadi yang ditutupi itu, yang dihitan itu dianggap dianggap anggota luar. Ya, yang tertutup. Karena itu mengapa dihitan? Supaya mudah untuk mensucikan. Nah, kalau ada anak yang belum dihitan, ya, maka dianggap masih membawa najis. Karena di ujung alat kelamin itu yang masih ditutup itu mesti di situ, di dalamnya ada air kencingnya, gitu. Najis, ya. Jadi dipastikan sudah hitam baru diajak ke masjid itu, ya. Kecuali ada ruang khusus untuk anak-anak dan ada yang mengkondisikan, ya, itu lebih bagus, ya. Soalnya kalau nggak diajak, nggak ada pembiasaan, ya. Pentingnya itu dibiasakan untuk sholat supaya ketika dewasa sudah muncul, jadi akan ada muncul rasa penolakannya itu, ya. Saat beranjak balik itu penolakannya luar biasa, karena belum menghayati sholat, akhirnya menolak untuk sholat itu, ya. Sudah ya bilang, belum ya bilang sudah, ayo sholat, sudah, kapan sholatnya, sudah. Ada anaknya di sini yang begitu itu. Terus sholat komunis, sholat itu gitu, ya. Ya. Ini menjadi penting, ya. Idza arafal gulam yaminahu amin sima. Jadi orang itu kalau tahu kanan kirinya itu loh, ya. Orang yang sudah bisa membedakan kanan kiri itu loh, itu sudah dianggap tamyiz, gitu. Maka sudah waktunya diperintah sholat. Hadis lain menunjukkan usia, ya. Muru auladakum wahum abna'u sab'in. Perintahkan anak-anakmu untuk sholat ketika dia berumur 7 tahun, ya. Wadribuhu, dan silakan untuk memukulnya, ya. Wahum abna'u asr sana. Jadi kalau orang sudah berumur 10 tahun itu boleh dikepuk kalau nggak mau sholat itu, ya, cowetol, ya. Ya. Berikutnya Nabi kita Muhammad SAW bersabda yang diriwayatkan oleh Imam Tirmidzi. Ini waliyadu billah, hati-hati ini, ya. Idza azzamat ummatid dunya nuzi'at minha haibatul Islam. Ketika umatku mengagung-agungkan, menganggap besar dunia, jadi kepentingan finansial, kepentingan duniawi, pangkat jabatan itu dianggap lebih besar. Kalau sudah begitu itu nuzi'at minha haibatul Islam, maka wibawa Islam sebagai agama itu dicabut. Waliyadzubillah.
Mestinya orang itu paham bahwa dunia itu fasilitas. Dunia itu seperti jembatan ya. Jadi kalau kita itu melintas di antara kita dengan tujuan itu ada sungai, sehingga kita harus melintas. Maka dunia itu seperti jembatan yang menghubung kita antara satu titik ke titik di mana kita bertuju. Ada itu gitu loh. Kenapa kemudian yang penting itu kita bagaimana bisa melintasi dengan selamat itu. Nah, jangan kemudian menganggap besar. Siapapun orang yang menganggap besar ya dunia, ya, arti dunia itu dianggap segala-galanya gitu loh. Hidup sekali di dunia kenapa nggak enak sekalian itu. Akhirnya membuat kadang-kadang yang haram diterabas ya berani, maka hilang ya haibah Islam itu, wibawa Islam hilang itu ya. Wa idza tarakat al-amru bil ma'ruf wan nahyi 'anil munkar, kalau umat Islam, kata Nabi, umatku itu sudah tidak lagi peduli menyeru kebaikan dan melarang ya mencegah kemungkaran, maka khurimat barokatul wahyi, Allah tidak lagi memberikan barokah Al-Quran. Padahal seperti yang kita kaji dalam Tibyan ya, innallaha yarfa'u aqwaman ya, innallaha yarfa'u bihadzal kitabi aqwaman wa yad'u akharin. Jadi Allah itu memuliakan ya hambanya di satu komunitas yang sebab Al-Quran. Ketika Al-Quran itu dijadikan panduan hidup dan menjadi segala-galanya bagi dia, maka Allah akan mengangkat derajat. Wa yad'u akharin, dan Allah akan mengabaikan yang lainnya. Ini penting. Jadi dunia itu wasilah, ya. Wasilah. Karena itu yang penting, ya, bagaimana menapaki hidup di dunia itu sebagaimana mestinya. Jadi coba sampean bayangkan itu orang beli mobil tujuannya apa sih? Ya ditumpai, dinaiki, mau kemana? Nah, coba bayangkan tuh ada orang beli mobil hanya dipanasi, dilus-lus tiap hari gitu, ya. Nah, seperti itu dunia kalau tidak dimanfaatkan semestinya. Jadi orang itu diberikan akses untuk mendapatkan apa saja di dunia itu kepentingannya untuk ibadah. Karena ibadah itu Allah memberikan rezeki gitu loh. Nah, rezeki itu jangan kemudian tidak dipakai ibadah itu. Kalau orang tidak menggunakan rezekinya untuk ibadah, itu berarti orang itu tidak bersyukur kepada Allah ya. Berikutnya, idza qulta li sahibika yaumal jumu'ati ansit wal imamu yakhthubu faqad lahu. Jadi kalau ini bagi laki-laki, kalau waktunya imam sudah naik mimbar, maka tidak boleh bercakap-cakap hatta berzikir sendiri atau baca Quran. Okay. Jadi imamnya khutbah itu terus dia berzikir sendiri itu ya. Ini ansit, harus memperhatikan, menyimak dengan baik apa yang disampaikan. Okay. Karena itu dalam fikih disebutkan gimana hukumnya orang khutbah pakai bahasa Arab padahal dia tidak paham ya. Itu terkait dengan kesunahan khutbah itu menggunakan bahasa apa. Ini kalau di beberapa pesantren tetap menggunakan bahasa Arab karena ada kata-kata wa illam yafhamu, sekalipun mereka nggak paham nggak apa-apa gitu. Kalau di Aceh ya itu pakai ceramah dulu. Jadi imamnya naik mimbar ceramah, ceramah, terus begitu dianggap cukup masuk waktu, baru kemudian khutbah dengan menggunakan bahasa Arab. Nah itu persis kemarin saya ke Tuban, ya, Tuban takziah ke salah seorang teman yang ibu mertuanya wafat. Itu sebelum saya ke lokasi untuk takziah itu, ya. Saya sholat dulu untuk di Jum'ah di masjid di pesantren.
Itu ternyata saya nggak tahu ada orang yang nyelonong ya maju ke depan dengan menggunakan jas kayak dia mau khutbah, tapi dia nggak nengok di mimbar, kemudian dia ceramah, terus kemudian belum mengakhiri. Nah, ternyata ketika khutbah dia menggunakan bahasa Arab, isinya ya yang tadi dikhutbahkan tadi itu. Jadi masih menggunakan bahasa Arab. Hanya persoalannya media satu-satunya yang mempertemukan orang Islam ya, itu ya ketika Jumat, maka harus ansid. Di satu tempat itu diwajibkan perempuan itu, sekalipun hukumnya itu sunnah. Perempuan itu sunnah kalau Jumatan ya, dan kalau sudah Jumatan nggak perlu sholat Jumat ya. Itu keunikannya. Jadi perempuan itu sholat Jumat sunnah, tapi kalau sudah melaksanakan nggak harus sholat zuhur gitu. Jadi di satu tempat itu ada sholatnya itu di musola, tidak di masjid. Musolanya lebih besar daripada masjid karena menampung seluruhnya, laki-laki dan perempuan termasuk mereka yang tidak suci. Itu diminta untuk hadir karena di waktu seorang imam itu khutbah itu sama dengan memberikan penjelasan tentang Islam. Itu karena mereka tidak punya media seperti kita. Kalau kita kan medianya banyak, ada tahlilan, ada manakiban, ada macam-macam. Semua itu instrumen. Tahlilan itu instrumen, gitu ya. Jadi yang penting itu apa? Ya mendoakan jenazah, kemudian memberikan empati, ya. Jadi empati selama 7 hari, ya. Siapapun orang yang meninggal, ya, itu sedang berat-beratnya diuji oleh malaikat, maka dengan cara mendoakan ya, itu ada hadisnya. Jadi secara normatif tahlilan itu ada dalilnya, bukan sesuatu yang orang nyebut bid'ah, itu bukan ya. Jadi orang membacakan doa macam-macam, terus nanti ada ceramahnya ya, yang menghibur orang yang sedang kena musibah itu ya. Dan itu menjadi penting. Di tempat yang tadi ini nggak ada fasilitas itu. Jadi dan sama tahu ya, ada penelitian seorang Australia itu, ada orang Australia meneliti ya. Jadi Indonesia itu pernah diserang atau dibuat geger oleh komunis itu 2 kali. Tahun 48 sama tahun 65. Di dunia ini tidak ada sebuah negara yang kemasukan komunis yang kemudian mampu melepas dari jeratan komunis, itu nggak ada, kecuali Indonesia. Vietnam sampai hari ini menjadi negara komunis ya. Cina masih komunis, sekalipun masih beberapa sudah, termasuk Rusia ya. Nah, Indonesia itu 2 kali ya, komunis bergejolak, padahal luar biasa informasinya. Kualitas komunis di Indonesia itu ya nomor 2 rankingnya setelah Cina atau setelah dari Uni Soviet waktu itu. Kenapa bisa ditumpas itu? Nah, ternyata karena Islam di Indonesia itu banyak ya. Jadi ada NU, ada Muhammadiyah, ada Persis, ada Al-Wasliyah, macam-macam, ada Tarbiyah ya. Itu yang mana itu ya. Diteliti lagi satu-satu, ketemu di NU. Nah, ketika di NU apanya itu? Jangan-jangan dananya. Oh, ternyata orang NU itu yang kaya banyak, tapi secara organisatoris ya tidak kaya gitu ya. Administrasinya mungkin enggak juga, karena tidak setiap orang NU hari ini punya kartu tanda NU. Nah, terus mana kira-kira diteliti? Ternyata pada intensitas. Satu-satunya organisasi sosial kemasyarakatan yang paling sering antara elit agama, tokohnya, dengan populis, dengan masyarakatnya, itu hanya NU. Itu tidak ada tahlilan, manakiban ya. Dan kiai di hadapan santri, di hadapan masyarakatnya adalah orang yang dianggap lebih, karena mereka, para kiai itu orang yang bicara apa yang dilakukan,
melakukan apa yang dibicarakan. Jadi kepercayaannya, trust kepada pemimpin atau kiainya itu luar biasa. Karena itu ketika ada resolusi jihad, Allahu Akbar, takbir, serang sana, itu mudah. Dan itu hanya di Indonesia. Jadi ada banyak tokoh-tokoh di Jazirah Arab itu nggak punya kekuatan politik lebih gitu ya. Padahal mereka terkenal. Nah, karena nggak ada semacam organisasi seperti NU Muhammadiyah di negara-negara itu nggak ada. Yang ada itu hanya di Indonesia saja. Jadi nggak pernah ada benturan masyarakat dengan pemerintah, karena mesti melalui organisasi sosial kemasyarakatannya ini luar biasa. Jadi nanti kita akan diskusi lebih panjang soal itu. Jadi tidak ada apa yang dilakukan oleh NU itu yang kemudian tidak berdalil ya. Karena hari ini orang yang memiliki pemahaman keagamaan jauh lebih banyak, saya kira hanya di NU. Artinya ada banyak orang kiai, dan kiai-kiai itu tidak di SK ya. Yang SK siapa? Masyarakat ya, karena kompetensinya. Dan mereka itu ada genealogi keilmuannya. Siapa nyantri di mana, santrinya, kiainya nyantri di mana, terus sehingga ada tasalsul, ada sanad keilmuan yang jelas. Sementara banyak orang-orang yang kemudian diustadkan itu ya, itu gurunya Syekhuna Google. Jadi belajarnya itu hanya membaca terjemah ya, kemudian sangat terbatas, sudah mengharam-haramkan, kemudian membid'ah-bid'ahkan itu karena kurang rekreasi ya. Kalau rekreasinya cukup, dia dapat referensi cukup, tentu dia tidak akan begitu ya. Yang terakhir ya, ini penting ya, Nabi kita Muhammad SAW bersabda, dibuatkan oleh Imam Ibnu Abi Dunya, namanya itu Ibnu Abi Dunya, dari Sayyidah Aisyah radhiyallahu anha. Nabi bersabda, idza qala al-abdu ya Rabb ya Rabb ya Rabb ya. Jadi kalau Allah dipanggil ya, dalam doa-doanya Allah itu menjawab loh. Hanya kita nggak tahu. Labbaik abdi, ya ada apa. Jadi orang dipanggil itu misalnya ya hadir gitu ya, itu jawabnya bukan na'am, bukan gitu, bukan nggih, kan nggih berarti na'am gitu. Bukan, jawabnya itu labbaik ya. Kadang-kadang disingkat bik gitu ya, hadir bik, oh ya, itu labbaik abdi ya. Jadi Allah itu menjawab. Allah kemudian berfirman, sal tu'to, mintalah. Jadi kalau sampean itu memohon itu ya di itu Allahumma itu dari kata ya Allah. Jadi ya Rabb ya Rabb ya Rabb itu. Jadi orang yang sambat ya, mengemukakan keinginannya dengan menyebut Allah, maka Allah itu sungguhnya merespon dan bertanya, okay? Sal tu'to, sudah minta apa kamu? Ini dengan kesungguhan okay. Sampean minta dimudahkan ngafalkan ya, mudah mengingat apa hafalannya itu ya Allah, mudahkan aku menghafal ya, aku kepingin menjadi ahlul Quran, aku kepingin menjadi ahlullah, aku kepingin menjadi ahlimu ya Allah, mudahkan, hindarkan. Seperti harapan dan kesan sampean kemana, apa tantangannya? Beberapa kan males, nggak bisa istiqomah lagi, padahal namanya sudah istiqomah tapi dikatanya dia nggak istiqomah itu ya. Terus harapannya apa macam lah itu pokoknya minta perlindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada pertanyaan? Ya. Wallahu a'lam bissawab. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Asyhadu an la ilaha illallah, astaghfirullah, as'aluka ridhaka wal jannah wa a'udzubika min sakhatika wan nar. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa fa'fu anna. Allahumma innaka afuwwun karim tuhibbul afwa karim
Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni astaghfiruka ma 'allamtani fardutu ilayya inda hajjati ilaihi wa la tunsini wa ya rabbal alamin. Rabbana anfa'na bima 'allamtana rabbi 'allimna alladhi yanfa'una rabbi faqina faqih ahlana wa qarabatin lana fi dinina rabbi fanfa'na Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wallahu a'lam bishawab. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.